Selamat pagi sahabat berprestasi sejak dini. Oke, ketemu lagi sama Miss Helda ya. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama kali yang biasanya adik-adik SMP kelas 7 pelajari, yaitu materi bab 1, materi besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, untuk hari ini kita akan lebih fokus ke materi besaran dan satuan dulu ya. Jadi setelah materi besaran satuan, nanti adik-adik akan melanjutkan materi pengukuran. Oke, mari kita pelajari materi besaran dan satuan ya. Oke, pertama ini ada pengertian besaran. Oke, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Jadi misalnya adik-adik mau mengukur panjang sebuah meja ya. Adik-adik akan menggunakan meteran atau menggunakan penggaris ya kan. Nah, penggaris itu di dalamnya ada satuan, biasanya kelihatan itu ada satuan sentimeter, misalnya ada satuan milimeter ya. Berarti besarannya yaitu panjang. Satuannya apa? Satuannya tadi sentimeter atau milimeter. Misalnya lagi adik-adik mau mengukur waktu ya. Mengukur waktu, misalnya adik-adik mau keliling lapangan. Kemudian di stopwatch. Nah, di stopwatch itu ada satuan second misalnya. Berarti besarannya adalah waktu. Waktu itu punya satuan apa? Satuannya second. Oke, itu contohnya ya. Kemudian ini ada pengertian satuan. Satuan adalah alat pembanding dalam pengukuran. Jadi tadi misalnya adik-adik kan mengukur panjang. Mengukur panjang itu tidak bisa menggunakan stopwatch. Kenapa? Karena panjang itu harus menggunakan alat ukur yang berupa penggaris. Penggaris itu punya satuannya senti atau milimeter tadi, atau bisa dikonversikan ke satuan meter. Nah, kalau waktu juga sebaliknya tidak bisa menggunakan penggaris ya, karena harus diukur menggunakan stopwatch atau misalnya jam ya misalnya ya. Nah, stopwatch itu kan satuannya bukan meter, melainkan satuannya adalah sekon ataupun menit ya, ataupun jam. Jadi itu satuan sebagai alat pembandingnya. Oke, kemudian di sini ada dua macam satuan ya. Biasanya di beberapa sekolah ini dijelaskan ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang hasil pengukurannya sama untuk setiap orang. Jadi misalnya Miss Helda mengukur panjang sebuah buku, kemudian adik-adik juga mengukur panjang sebuah buku, itu hasilnya bakalan sama, ya kan? Misalnya tadi adik-adik menggunakan penggaris, mengukur panjang sebuah buku, Miss juga menggunakan penggaris. Nah, penggaris ini merupakan alat ukur yang baku, di mana satuannya itu akan tetap. Oke, berarti kalau misalnya kita panjang, ini contoh satuan baku. Ini ada berarti meter ya. Meter. Dimana biasanya simbolnya M ya. Nah, apakah meter saja Miss yang merupakan satuan baku? Bagaimana dengan konversi yang lainnya? Misalnya kilometer ya. Nah, kilometer, sentimeter, milimeter ini juga merupakan satuan baku. Jadi turunan dari ini atau konversi dari meter ini juga merupakan satuan baku. Oke, kemudian misalnya lagi Miss contohkan di sini ada kilogram ya, kilogram. Biasanya simbolnya adalah Kg ya. Oke, untuk kilogram ini juga sama, berarti gram, sentigram itu juga konversinya ya. Maka itu juga merupakan satuan baku. Oke, kita lanjut misalnya lagi Miss tulis di sini ada skon ya. Skon. Oke, biasanya simbolnya adalah S ya. Oke, skon. Nah, untuk skon berarti juga berlaku untuk menit dan jam. Jadi ini juga merupakan satuan baku. Oke, misal lagi ada Kelvin ya. Kelvin ini merupakan satuan suhu. Kelvin. Nah, Kelvin ini juga bisa dikonversikan ke Celsius, Reaumur, Fahrenheit ya. Maka keempat yang disebutkan tadi itu juga merupakan satuan baku.
Oke, ini biasanya disimbolkan dengan huruf K. Oke, begitu adik-adik untuk satuan baku ya. Nanti adik-adik akan lebih jelas setelah adik-adik mempelajari materi fisika selanjutnya ya. Karena nanti yang adik-adik gunakan untuk satuan di fisika adalah satuan baku. Nah, kemudian ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang hasil pengukurannya tidak sama untuk semua orang. Jadi, kalau adik-adik mengukur panjang sebuah meja, itu misalnya menggunakan telapak tangan ya, 5 telapak tangan, itu belum tentu di Miss itu 5 telapak tangan. Jadi, hasilnya bisa jadi punya Miss 3 telapak tangan ya, mungkin karena ukuran tangan Miss lebih besar. Jadi, untuk satuan tidak baku, ini biasanya digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Jadi, orang-orang zaman dahulu, sebelum tahu satuan baku, mereka menggunakan satuan yang tidak baku ya. Oke, bagaimana dengan contohnya? Tadi sudah Miss sebutkan salah satunya ya, yaitu telapak tangan. Kemudian apalagi? Biasanya juga bisa menggunakan langkah ya. Langkah ini kalau zaman dahulu itu digunakan untuk mengukur untuk ukurannya yang besar ya, yang panjang. Misalnya ada 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Nah, jadi untuk langkah ini kan tidak sama untuk semua orang, apalagi misalnya anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil kan jelas langkahnya lebih kecil ya. Maka hasilnya juga tidak akan sama. Kemudian apalagi misalnya mau mengukur volume ya. Volume biasanya bisa menggunakan kaleng, misalnya kaleng ya. Kaleng. Atau gayung misalnya ya, ada 3 gayung. Jadi misalnya airnya seberapa banyak, berapa volume airnya, ada 3 gayung, misalnya ada 3 kaleng gitu ya. Nah, untuk gayung ataupun kaleng ini juga mempunyai ukuran yang tidak sama, makanya disebut dengan satuan tidak baku. Kemudian ada apa lagi untuk waktu? Waktu misalnya ada pekan ya. Terus misalnya ada menggunakan alat bantuan tongkat. Nah, itu juga termasuk satuan tidak baku. Oke, begitu adik-adik ya. Ini merupakan satuan tidak baku dalam fisika. Oke, kita lanjut ke besaran pokok ya. Jadi besaran dalam fisika itu dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pada ilmuwan dulu menetapkan besaran pokok ini terlebih dahulu sebelum besaran turunan berarti ya. Oke, ini pengertian besaran pokok tadi. Biasanya di buku-buku itu besaran pokok terdiri dari 7, namun ada beberapa buku yang menambahkan 2 besaran lagi yang terbaru ya. Nah, besaran pokok yang wajib adik-adik pelajari atau hafal ya, ada 7. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini perlu dihafalkan karena nanti biasanya di soal-soal besaran, adik-adik disuruh menentukan misalnya di bawah ini yang termasuk besaran pokok adalah gitu ya. Tapi adik-adik saat tidak langsung harus hafal ya. Oke, di sini Miss kasih tips menghafalnya. Ya, ini sebuah singkatan yang sebenarnya mungkin adik-adik sudah tahu ya atau sudah pernah pelajari. Jadi biasanya ini Miss singkat dengan apa? Jiwa SMP ya. Untuk adik-adik yang pernah tahu, ini Miss singkat dengan jiwa SMP ya. Oke. Apa itu jiwa SMP? Sebenarnya sudah ada di sebelah kiri ya. Jadi jiwa SMP ini, J ini untuk jumlah zat. Kemudian I itu adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ya. Cahaya. Kemudian W itu berarti waktu ya. Waktu. Kemudian nah untuk arus listrik, kalau adik lihat
Ini kan di sini ada kuat arus listrik ya, biar bisa disingkat atau dibuat singkatan, kita tulisnya arus listrik aja ya. Oke, arus listrik. Oke, kemudian ada S ya. S itu berarti suhu. M ini adalah massa. P adalah panjang. Jadi ini dia disingkat dengan Jiwa SMP ya, ini JIWA SMP. Oke, apakah cukup hanya menghafalkan singkatannya? Tidak ya. Jadi adik tetap harus menghafal J itu apa, O J itu jumlah zat, A itu apa, arus listrik, S itu apa, suhu. Ini juga beserta satuan. Oke, untuk panjang ini biasanya kita gunakan satuan SI. SI itu apa nih? Sistem internasional ya, atau satuan internasional. Satuan internasional ini adalah satuan yang biasanya digunakan atau satuan umum ya. Misalnya panjang menggunakan meter, massa satuannya kilogram, waktu menggunakan second, kemudian suhu ada Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, kemudian jumlah zat ada mol ya. Nah ini biasanya ada singkatannya yang perlu adik ketahui. Panjang singkatannya, singkatan satuannya meter, M, kg, kemudian waktu sekon ya, suhu K besar, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya ada CD atau kandela, kemudian jumlah zat ini mol ya. Ini satuannya mol ya, bukan kilomol. Oke gitu ya. Oke, nanti adik-adik silakan dicatat di rumah untuk singkatannya. Oke, kita lanjut ke besaran turunan ya. Tadi kan ada dua besaran, yang pertama tadi besaran pokok, kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya itu ditetapkan atau diturunkan dari besaran pokok. Jadi untuk mendapatkan satuan dari besaran turunan, itu kita harus tahu dulu satuan dari besaran pokok. Oke, di sini Miss jabarkan satu persatu ya. Misalnya yang pertama ada luas ya, ini luas. Oke, Miss tulis di sini. Luas. Luas biasanya kita lihat di bangun datar persegi itu sisi kali sisi ya. Atau misalnya persegi panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke. Panjang ataupun lebar ini kan biasanya digunakan satuannya cm ya. Nah, tadi kita lihat di besaran pokok bahwa satuan yang harus kita gunakan itu satuan meter. Nanti adik-adik setelah mempelajari besaran pokok dan turunan, adik-adik akan menemukan bahwa selalu dikonversikan ke dalam satuan SI ya, satuan yang internasional. Jadi misalnya dalam satuan senti, adik-adik harus konversikan ke dalam satuan meter. Oke, berarti panjang dan lebar ini kan sama satuannya ya, misalnya satuan senti. Berarti yang kita gunakan di sini bukan satuan sentinya, bukan satuan CGS-nya ya, tapi satuan MKS. Atau meter kilogram sekon. Berarti panjang ini kita gunakan satuannya adalah meter dikali, sama ya, lebar juga meter. Oke, kemudian kalau ada dua huruf yang sama dikalikan, maka di sini dia akan menjadi meter pangkat 2. Artinya di sini kan ada pangkat 1, ini ada pangkat 1 ya. Kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. Nanti adik-adik akan pelajari lagi di matematika ya ini ya. Nah, bisa kita lihat bahwa satuan luas ini adalah meter kuadrat. Makanya adik-adik kalau lihat di matematika, untuk mengetahui misalnya luas dari layang-layang, yang luas dari persegi panjang ya.
kemudian jejer genjang misalnya, pasti adik-adik akan menemukan satuannya pangkat 2, cm pangkat 2, kilometer pangkat 2, meter pangkat 2. Nah, ini dia berasal dari sini ya, turunan dari besaran pokok. Oke, yang kedua, ini ada volume ya, volume. Volume biasanya misalnya dalam balok ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berarti sama seperti sebelumnya, panjang kita gunakan satuan meter, lebar kita gunakan satuan meter, tinggi juga sama ya, kita gunakan satuan meter. Berarti meter kali meter kali meter adalah meter pangkat 3. Pangkatnya di jumlah ya. Oke, makanya untuk volume pasti ada yang menemukan satuannya selalu pangkat 3. Oke, itu volume. Kemudian misalnya ada coba yang kecepatan ya. Yang keempat ada kecepatan. Ini coba yang kecepatan. Kecepatan. Oke, kecepatan di sini dirumuskan dengan perpindahan dibagi waktu ya. Jadi perpindahan kita simbolkan dengan S dibagi dengan T waktu ya. Oke, perpindahan biasanya memindahkan benda itu biasanya berapa jarak perpindahan dari awal dan akhir ya. Kita bisa menggunakan satuan meter ya. Atau misalnya berapa ya perpindahan yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh anak tersebut misalnya dilakukan atau diukur dengan satuan panjang ya. Oke, berarti meter per T tadi satuannya adalah sekon ya. Oke, bisa ini Miss ubah aja ya, ini jangan S, misalnya Miss X ya untuk pemindahan. Nah, di sini berarti kita sudah menemukan satuannya adalah meter per sekon. Makanya untuk adik-adik, kecepatan pasti satuannya adalah meter per sekon. Oke, itu kecepatan. Kemudian, misalnya Miss lanjut dengan gaya ya, nomor 6. Oke, gaya. Gaya itu nanti rumusnya adalah massa dikali dengan percepatan ya. Oke, jadi tahu tadi untuk percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat. Berarti massa tadi satuannya kilogram dikali. Nanti ada dicoba lakukan di rumah untuk percepatan ya. Di percepatan ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Maka kalau kita gabungkan, berarti satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Tapi Miss, kenapa ini satuannya Newton? Nah, ini satuan dari, atau biasanya ini singkatan dari kg meter per second kuadrat ya. Jadi untuk ini, maka biasanya digunakan satuan Newton, atau ini nama ilmuwan ya, diambil dari nama ilmuwan yang menemukan gaya, yaitu Isaac Newton ya. Oke, kemudian kita lanjut ke usaha, misalnya terakhir ya, usaha. Atau boleh Miss contohkan yang percepatan dulu ya. Yang kelima, biar adik tidak bingung untuk percepatan. Oke, percepatan itu rumusnya kecepatan dibagi waktu ya. Berarti V per T. Nah, dari kan sebelumnya sudah menemukan satuan kecepatan adalah meter per second. Berarti meter per second, ini satuan kecepatan, dibagi lagi dengan T. Nah, adik-adik di sini perlu mengingat bahwa misalnya ya, misalnya Miss punya A per B.
Misalnya punya A per B ya. A per B dibagi C per D ya. Nah, ini kan bisa kita ubah baginya menjadi kali. Berarti A per B-nya kita tulis ulang. Baginya jadi kali dengan syarat bawahnya harus dibalik. Kan tadi awalnya adalah C per D ya. Ini balik, berarti C per D dibalik menjadi D per C. Berarti nanti hasilnya adalah A kali D per B kali C. Nah, berarti ini sama juga untuk penggunaan yang di percepatan tadi ya. Jadi kalau ini kita buat, ini kita bisa buat per 1. Berarti kalau kita tulis ulang, berarti meter per secondnya kita tulis dikali. Nah, baginya diubah dengan kali, dengan syarat bawahnya dibalik. Berarti T per 1 dibalik dengan 1 per T. Makanya adik-adik, oh ya, ini satuan T-nya belum diubah ya. Di satuan T-nya kita ubah dulu. Satuan T-nya adalah second ya. Oke, di sini ya. Second. Berarti satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Oke, gitu ya. Gaya, kemudian usaha juga sama. Nanti usaha kita gunakan satuan gaya. Satuan gaya tadi kg meter per second kuadrat. Dikali dengan perpindahan satuannya juga meter. Oke, jadi kalau joule ini dijabarkan. Joule ini dijabarkan adalah kg meter kuadrat per second kuadrat. Gitu ya. Nanti adik coba di rumah lagi untuk menentukan bagaimana satuan dari luas atau bagaimana satuan turunan itu didapatkan. Oke, untuk hari ini cukup sampai satuan ya. Nanti silakan adik-adik pelajari lagi, terutama untuk besaran pokok ya. Besaran pokok ini yang paling penting untuk adik-adik hafal beserta satuannya. Kalau perlu juga nanti adik-adik silakan baca untuk alat ukurnya ya. Biasanya yang digunakan alat ukur adalah alat ukur panjang, masa, waktu, dan suhu ya. Tapi yang sering keluar adalah 1, 2, dan 5 ya. 1, 2 sama kuat arus listrik ya. Oke, sahabat berprestasi sejak dini, demikian materi besaran dan satuan. Untuk video selanjutnya nanti Miss lanjutkan dengan materi pengukuran ya. Terus belajar dan sering-sering berlatih di rumah karena ingat, tak ada yang tak bisa selagi adik-adik terus mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam juara!